Shalom, salam sehat bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 24 November 2020. Kita akan bersama-sama mendengar, membaca, serta merenungkan firman Tuhan di saat ini. Namun sebelumnya, mari kita mempersiapkan hati, pikiran, bahkan seluruh kehidupan kita untuk menerima sabda kebenaran Tuhan pada saat ini. Sebelum kita membaca dan juga mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Bapa pemilik kehidupan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk rahmat-Mu yang selalu baru bagi kami. Terima kasih, kami sungguh merasakan kasih dan setia Tuhan. Teristimewa di saat ini, kami rindu untuk menyatakan kedekatan kami kepada Tuhan melalui firman yang hendak kami baca serta renungkan. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah kami, tuntun dan bimbinglah kami, sehingga kami dapat mengerti kehendak Bapa di sorga melalui firman yang hendak kami dengarkan serta renungkan saat ini. Ampunkan salah dan dosa kami ya Tuhan, layakkan kami untuk menikmati sabda kebenaran-Mu. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Kita akan bersama-sama mendengar serta merenungkan firman Tuhan saat ini yang terambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat 8. Wahyu 21 ayat 1 sampai ayat 8 saya akan membacakan bagi kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Langit yang Baru dan Bumi yang Baru. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anak-anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Terpujilah Kristus. Amin. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari pembacaan kita saat ini, kita hendak merenungkan tema yaitu Alfa dan Omega. Alfa sia Omega. Tentu kita sering mendengar atau pernah membaca istilah Alfa dan Omega.
Lalu apa yang muncul dalam benak kita saat mendengar istilah tersebut? Ada yang mengatakan, tentu itu bukan bahasa Indonesia atau juga bukan bahasa Toraja. Ada yang mengatakan, mungkin itu nama orang yang dijadikan istilah. Ada yang mengatakan, itu tentang Yesus. Sebenarnya, istilah Alfa dan Omega ini merupakan huruf pertama dalam abjad Yunani untuk Alfa, dan Omega adalah huruf yang terakhir. Itulah sebabnya kita sering mendengarkan orang mengatakan yang awal dan yang akhir. Dari pembacaan kita saat ini, dalam penglihatannya, Yohanes melihat bagaimana gambaran langit dan bumi yang baru, seperti yang pernah dinubuatkan Tuhan melalui Yesaya, bahwa Allah akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Kalau kita melihat kata baru, tentu menunjukkan sesuatu perubahan kondisi dan keadaan. Di sini dalam bacaan kita, Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa Dialah Alfa dan Omega, mengatakan aku akan menjadikan segala sesuatu baru. Itu di ayatnya yang kelima. Dialah yang telah ditetapkan Allah sebagai penyelamat manusia. Dialah gembala yang telah ditetapkan oleh Allah. Barang siapa percaya, maka akan menjadi anaknya. Tetapi yang tidak percaya akan binasa. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega dalam kehidupan kita. Dialah yang terus-menerus menolong dan memelihara kita. Bukan hanya di dunia, tetapi di sorga pun Dia tetap menjadi gembala bagi kita. Karena itu, percayalah kepadanya dan tetap berserah. Sebab ketika kita percaya bahwa Dialah Alfa dan Omega dalam kehidupan ini, maka kita beroleh hidup dan keselamatan yang kekal. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga. Terpuji Engkau saat ini kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, kami menikmati akan kehadiran-Mu melalui firman yang boleh kami renungkan saat ini. Engkau adalah Alfa dan Omega dalam kehidupan kami. Engkau yang akan terus menuntun kami, menyertai dan memimpin langkah kaki kami, menjalani anugerah hidup yang Tuhan karuniakan. Mampukan kami untuk terus percaya kepadamu, ya Allah. Mampukan kami untuk memegang teguh akan keyakinan kami di dalam Kristus. Itulah Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat kami. Kami hendak melanjutkan berbagai aktivitas hidup kami, tugas pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Tuntun dan sertailah Tuhan, dan sempurnakan sukacita kami, biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa melingkupi kami. Ini doa dan syukur kami, di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.